Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan pembahasan soal numerasi SD tahun 2025 bersama Mutu Junior. Kali ini kesempatan akan saya sampaikan beberapa soal numerasi SD tahun 2025. Selanjutnya contohnya soal seperti ini. Ada indikasi atau indikator ilustrasi soal yaitu Aufar dan teman-temannya berwisata ke daerah Imogiri. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti sejenak untuk makan malam di sebuah warung makan yang menyajikan beberapa menu makanan dan minuman seperti pada gambar. Mereka terlebih dahulu menghitung uang saku yang dibawa. Aufar membawa uang 50.000. Ia memesan nasi goreng, bakmi goreng, serta segelas es teh. Dava membawa uang 42.000. Ia memesan magelangan dan 2 gelas es jeruk. Dengan harga yang ada di pada gambar di sini, bakmi rebus, bakmi goreng, nasi goreng, magelangan sudah tertera pada resep menu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ilustrasinya, yaitu ada beberapa pernyataan. Di sini diberikan 5 contoh pernyataan. Ya, pernyataan pertama, Aufar harus membayar 37.000 rupiah. Dava harus membayar 27.000 rupiah. Uang kembali yang diterima Aufar cukup membeli bakmi rebus. Pesanan Aufar lebih mahal daripada pemesanan Dava. Yang kelima adalah jumlah uang kembalian Aufar 15.000 rupiah. Pernyataan yang benar adalah, nah ini kita harus bahas satu persatu pernyataannya. Aufar membawa 50.000 rupiah. Ya, uangnya yang dibawa 50.000 rupiah ini. Kemudian dia membeli nasi goreng dengan harga 18.000. Bakmi goreng dengan harga 15.000, sehingga yang dibeli Aufar ini adalah nasi goreng dan bakmi goreng. Minumnya adalah es teh. Total yang dibeli oleh Aufar adalah 18.000 ditambah 15.000 ditambah 4.000, totalnya adalah 37.000. Nah, dari 37.000 ini Aufar menerima kembalian 13.000. Dava membawa uang 42.000. Dia memesan magelangan dan 2 es jeruk. Sehingga satu magelangan harganya 17.000. Kalau 2 es jeruk berarti satunya 5.000, berarti di sini membayar 10.000 untuk minuman es jeruknya. Total yang pesanan Dava yaitu 27.000, dari 17.000 ditambah dengan 10.000. Nah, uang kembalian yang diterima Dava itu adalah 42.000 dikurangi 27, yaitu 15.000. Dari pembahasan soal berikut bisa kita evaluasi di pernyataannya. Yang pertama tadi Aufar, kan pernyataannya adalah Aufar harus membayar 37.000, sehingga di sini jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Karena Aufar tadi membeli makanan dan minuman menghabiskan uang 37.000. Yang dibeli apa aja tadi? Itu ada 18.000, 15.000 dan minumnya 4.000. Ketika dijumlah 37, sehingga pernyataan ini bernilai benar. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan kedua, Dava harus membayar 27.000. Tadi sudah dijelaskan bahwa makanan yang dipesan Dava dan minuman itu sebesar 27.000. Jadi ini juga benar. Terus uang kembali yang diterima Aufar cukup membeli bakmi rebus. Sedangkan bakmi rebus itu dengan harga 14.000, sisa kembalian uangnya Aufar itu 13. Apakah cukup? Tidak cukup. Sehingga pernyataan nomor 3 ini katanya menyatakan cukup membeli bakmi rebus, berarti bernilai salah.
gitu ya. Selanjutnya nomor 4, pesanan Alphard lebih mahal daripada pesanan Dava. Ya, betul sekali, karena pesanan Dava itu 27.000 sedangkan Alphard 37.000. Sehingga pernyataan nomor 4 ini bernilai benar. Yang pernyataan nomor 5 yaitu jumlah uang kembali Alphard 15.000. Nah, ini salah karena apa? Kembalian Alphard itu hanya 13.000 saja. Sehingga dapat disimpulkan jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Oke. Bisa diterima dan mengerti ya para pemirsa semuanya. Ini pembahasan soal nomor 1. Jadi pembahasan soal nomor 1 ini adalah soal di mana kita harus menganalisis dan mengevaluasi beberapa pernyataan yang diberikan sebuah ilustrasi cerita tentang membeli makanan di warung makan pada waktu makan malam. Selanjutnya soal nomor 2, kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini agak sedikit lebih sederhana bentuk soalnya, dimana soal nomor 2 ini hanya mencari volume sebuah kotak, tetapi di sini yang diketahui adalah volume sebuah kotak ini berbentuk kubus, yang diketahui adalah luas jaring-jaring. Nah, kita lanjut. Di sini kubus itu memiliki macam-macam bentuk jaring-jaring, salah satunya adalah ini 4. Ini yang saya tampilkan adalah bentuk jaring-jaring kubus yang efektif. Ini 1, 2, 3, 4. Ini semuanya bisa dibentuk dalam bentuk jaring-jaring yang dianimasikan sebagai sebuah kubus. Nah, untuk luas kubus sendiri, karena berbentuk masing-masing itu sisinya ada 6, berbentuk persegi, maka luasnya adalah 6 kali sisi kali sisi. S ini adalah sisi. Ini ya, S ini sisi. Sisi itu adalah panjang rusuknya pada suatu kubus. Volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisinya 3 kali mengalikannya, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kita diketahui bahwa luas jaring-jaringnya itu 3.456. Jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6. Nah, di sini luasnya 3.456 terdiri dari 6 persegi, sehingga setiap perseginya itu luasnya 576. Dari mana dapatnya 576 ini? 3.456 dibagi 6. Nah, ini hasilnya 576. Nah, langkah berikutnya setelah ketemu 576 ini, kita tahu bahwa luas suatu persegi itu adalah S kali S atau disebut S kuadrat, seperti ini. Nah, sehingga untuk mencari S kuadrat, akar ini dibuat akar. Untuk mencari S-nya itu adalah di akar. Nah, mencari akarnya ini sebenarnya ada caranya. Nah, ini ketemu 24 itu dari mana? Kita lihat di sini. Nah, kita karena akar pangkat 2 kita bagi 2. Yang belakang ini kita ambil 2 digit. Ini angka 6, ini berasal dari angka 4 dan angka 6. Oke. Bilangan kuadrat yang mendekati angka 5 itu adalah 4. 4 ini berasal dari 2 pangkat 2. Kalau dikurangi ini 1. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini angka 2 ini diambil sebagai puluhan, angka depan 2. Kemudian karena sisanya ini lebih kecil dibandingkan angka 2 di sini, maka kita ambil angka yang terkecil adalah 4. Maka jawabannya adalah 24 untuk panjang rusuknya. Seperti itu. Sehingga untuk menghitung volume kubus yang sudah ada di sini, nah rumusnya tadi apa? Volume kubus S kali S kali S, sehingga 24 dikali 24 kali 24 jawabannya adalah 13.824. Seperti itu pembahasan soal nomor 2. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada ilustrasi lagi
tetapi dengan mengevaluasi mana yang tepat pada opsi yang ada. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis berapa keranjang yang kita perlukan untuk mengangkut buah naga yang dipanen oleh Pak Roy. Jadi Pak Roy ini seorang petani buah naga yang sedang panen. Hari itu ia memetik buah naga yang sudah matang dan siap dijual. Untuk mengangkut ke pasar, Pak Roy menggunakan truk yang bisa menampung 12 kuintal. Namun truk itu sudah terisi sepertiga bagian. Nah, maksimal buah naga yang dapat diangkut truk tersebut adalah, di sini buah naga digambar itu terdiri dari 50 buah naga itu keranjang besar, keranjang kecil ada 20 buah naga. Anggap kita estimasikan bahwa satu buah naga itu kisarannya rata-rata 1 kilo. Satu buah naga itu kisarannya 1 kilo, sehingga satu keranjang besar itu 50 buah naga, kemudian beratnya kisaran 50 kilo. Sedangkan yang keranjang kecil isinya 20 buah, jadi estimasinya 20 kilo. Truk itu muat sampai 12 kuintal. 12 kuintal itu sama dengan 1.200 kg. Nah, tapi di sini sudah terisi sepertiga, jadi sisa kapasitasnya adalah 2/3 dari 1.200, yaitu 800 kg. Jadi 800 kg ini bisa dibuat untuk berapa keranjang, mau keranjang besar atau keranjang kecil, seperti itu. Lanjutkan pembahasannya adalah kita lihat jawaban A. Jawaban A tadi mengatakan bahwa 10 keranjang besar dan 20 keranjang kecil. Nah, kalau 10 tadi yang satu keranjang besar ini adalah 50, berarti 10 dikali 50, jawabannya 500. Kemudian yang kedua 20 dikali 20 itu 400. Nah, ini ketika dijumlahkan itu totalnya adalah 900 kg. Nah, 900 kg padahal kapasitas tersisa pada truk tersebut adalah 800, sehingga di sini kelebihan. Kalau kelebihan berarti tidak dapat. Nah, tidak ideal, sehingga ini tidak bisa dikatakan truk itu tidak bisa mengangkut 10 keranjang besar dan 20 keranjang kecil. Ini nggak bisa, ini salah ya. Kemudian yang kedua, 12 keranjang besar dan 15 keranjang kecil. 12 keranjang besar itu 12 dikali 50. Nah, ketemunya 600 ya ini. Kemudian 15 dikali 20. Karena keranjang kecilnya ada 15, setiap keranjang kecilnya 20 dikalikan, kemudian ketemu 300. Ketika dia jumlah 900 lagi. Nah, ini kelebihan. Jadi kalau kelebihan tidak boleh. Dan yang ketiga, keranjangnya besarnya 14, yang kecil 5. Nah, ini 14 dikali 50 ketemunya 700. Nah, 5 kali 20 ketemunya 100. Ketika dijumlah ketemunya 800. Nah, 800 ini pas, sehingga truk tersebut masih bisa dimuat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, seperti itu. Yang ini 16 keranjang besar dan 3 keranjang kecil, kita cek juga. Nah, ternyata didapat hasil 860 kg. Ini kelebihan. Berarti yang masih cukup yang mana? Yang 800 kg, yaitu 4 keranjang besar, 14 keranjang besar dan 5 keranjang kecil. Itu seperti itu untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, Aufan memiliki tanah sebesar 7,2 are. Kemudian ia akan membuat kolam ikan 150 meter persegi dan kandang kambing sebesar 0,044 hektar. Aufan membeli tanah lagi sebesar 1,1 dekameter persegi. Berdasarkan cerita di atas, perhatikan pernyataan berikut ini. Luas tanah Aufan adalah 72 meter persegi.
Luas sisa tanah yang tidak terpakai 130 meter persegi. Luas kandang kambing dan kolam ikan 580 meter persegi. Luas tanah yang dimiliki Aufan semua adalah 830 meter persegi. Nah, pernyataan yang benar adalah di sini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan konversi satuan luas. Nah, untuk solusi soal ini yang pertama adalah kita harus samakan satuan-satuan luas yang ada dari are, ha, dekameter persegi, jadikan ke meter persegi. Kenapa jadikan ke meter persegi? Karena semua di pernyataan ini berakhir satuannya meter persegi. Selanjutnya diketahui tanah awal yang dimiliki Aufan itu adalah 7,2 are. 7,2 are ini bahwa satu are itu 100 meter persegi, sama dengan 100 meter persegi. Nah, ketika 7,2 are untuk dijadikan meter, maka harus dikalikan dengan 100, sehingga jawabannya 72 meter persegi. Untuk pernyataan pertama, tanah Aufan awal ada 72 meter persegi, benar. Nah, ini benar. Kemudian kolam ikan itu 150 meter persegi. Kandang kambing yaitu 0,044 hektar HA. Nah, ini 1 HA itu sama dengan 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi, sehingga 0,044 HA itu sama dengan 440 meter persegi. Seperti itu. Kemudian di sini tanahnya ada berapa ini? Nah, ini sisa tanah yang tidak dipakai 130. Nah, ini harusnya 240 karena dikurangi, yaitu semuanya dikurangi dengan yang ada, sehingga di sini luas kandang kambing dan kolam ikan 580 ya. Ini di jumlah kambing dan ikan 580, ternyata 590, berarti pernyataan di sini adalah salah, sehingga jawabannya yang tepat adalah yang mana? Yang 4 dan nomor 1. Gini ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini kita menganalisis lagi, tidak perlu dengan rumus apapun, hanya dengan penalaran analisis yang ada, yaitu Ida mengikuti ujian tertulis di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut disediakan 2 kursi dan pengawas dan beberapa kursi untuk peserta. Banyak kursi peserta sama tiap barisnya, jadi setiap baris itu sama. Ida duduk di kursi kedua dari depan dan baris ketiga dari belakang. Jadi Ida itu nomor 2 dari depan, nomor 3 dari belakang. Di sebelah kanan Ida ada 2 kursi dan di sebelahnya ada 3 kursi. Nah, setelah ujian selesai ternyata ada 4 orang tidak mengikuti ujian, sedangkan pengawasnya hadir semua. Ini ilustrasinya. Nah, dari ilustrasi tersebut diberi pernyataan. Perhatikan pernyataan berikut. Banyak kursi dalam ruangan ujian itu ada 26 kursi. Jumlah peserta yang mengikuti ujian ada 26. Ada 22 yang ada di dalam ruangan ujian. Jumlah seluruh kursi dalam ruangan ujian ada 26. Yang terakhir, banyak peserta yang mengikuti ujian ada 22. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat di sini, kita analisis salah satu-satu dari pernyataan di atas. Informasi yang dari soal itu adalah ada 2 kursi pengawas. Ida duduk baris kedua. Nah, terus dari belakang ada 3 baris. Jadi totalnya ada 5 baris kursi. Kemudian di sebelah kanan ada 2 kursi dan kiri 3 kursi, sehingga
setiap baris itu terdapat 6 kursi. Jadi semua yang ada di ruangan itu dari 5 baris dikali 6, yaitu 30 kursi. Nah, 4 peserta tidak hadir, berarti peserta yang hadir adalah 30 dikurangi 4, itu 26 orang. 2 pengawas hadir. Nah, ini informasi dari soal. Selanjutnya total kursinya ada 30 ditambah 2, yaitu 32 kursi. Total orang dalam ruangan tersebut adalah pesertanya kan 30 yang terdaftar, tetapi yang tidak hadir ada 4, yaitu totalnya ada 26 peserta yang hadir, kemudian 2 orang pengawas. Jadi totalnya di situ ada 28 orang. Nah, berikutnya adalah evaluasi pernyataannya. Banyak kursi dalam ruangan ujian ada 26. Apakah ada 26? Salah, harusnya 32 karena pesertanya yang disediakan 30, kemudian 2 untuk pengawas. Kemudian nomor 2, jumlah peserta yang hadir atau mengikuti ujian ada 26. Nah, ini betul ya, karena sebelumnya adalah 30. Kemudian ada 28 orang yang ada di dalam ruangan, itu dari 26 peserta sama 2 pengawas ya, jadi benar. Kemudian jumlah seluruh kursi ada 32. Nah, benar ya, karena 30 kursi peserta dan 2 kursi pengawas gitu nggih. Nah, dari nomor 2 dan 3 dan 4 sudah betul, banyak peserta yang mengikuti ujian. Nah, ini ada 22, salah, seharusnya yang hadir 26, sehingga jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Nah, ini Rudi membuat kotak pensil yang berbentuk kubus pada permukaan. Kotak sisi tegaknya bagian luar ditempel kertas kado. Kotak pensil yang dibuat Rudi berukuran 12 cm panjang rusuknya. Luas kertas kado yang diperlukan Rudi adalah, ingat ini berbentuk kubus, kotak ini berbentuk kubus, yang dipasangnya sisi tegaknya. Kalau pasang sisi tegak itu hanya ada 4 sisi tegaknya. 4 sisi tegak ini ya yang akan dipasang kertas kado, sehingga panjang rusuk kubusnya 12, sehingga rumusnya untuk luas sisi tegak, 4 luas sisi tegak itu adalah 4 kali S kuadrat, yaitu 4 kali 12 kali 12 sama dengan 576 cm persegi. Nah, demikian pembahasan soal numerasi SD tahun 2025. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmunya, semoga bisa menambah latihan kalian semua di rumah. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.